mana tidak boleh melakukan kerjasama tanpa seizin ataupun konsen dari Amerika Serikat. Kita bercermin dan membahas sedikit cara lobby politik dan kedekatan Indonesia dengan Amerika. Kalau negara terlalu sibuk menyenangkan negara besar, biasanya bukan dihormati, tapi cuma dijadikan alat parkir kepentingan. Dulu Spanyol juga begitu. Dekat sekali dengan Amerika. Seperti saat invasi Irak tahun 2003, Spanyol ikut mendukung, pangkalan militernya dibuka, pasukannya dikirim, dan narasi waktu itu sungguh indah, demi keamanan dunia. Tapi kan sejarah punya cerita lucu dan pahit nih. Dunia ini ternyata tipu-tipu. Ya, hari ini ketika ketegangan meningkat antara Amerika dan Iran, menjadikan para sekutu lama itu mulai berpikir nih dua kali. Karena mereka sadar satu hal, dalam geopolitik tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dan mereka sudah menyadari, jika ternyata selama ini mereka itu hanya dijadikan sapi tumpangan untuk kepentingan Amerika. Sekarang lihat Indonesia, yang katanya negara besar, sumber daya besar, letak strategis di jalur perdagangan dunia. Tapi sekarang kita terlihat seperti negara yang terlalu sibuk berkata, iya, siap, oke, kami ikut, oke gas. Enggak, lewat itu ya, itu canda. Padahal para pendiri bangsa dulu merumuskan satu prinsip sederhana. Negara yang berdaulat membawa amanat rakyat. Apakah selama ini pemerintah sedang membawa amanat rakyat? Atau ego pribadi kekuasaan sebagai penguasa? Karena kalau terlalu dekat dengan satu kekuatan atau bagian, negara lain tidak lagi melihat kita itu sebagai netral. Mereka melihat kita itu sebagai bagian ataupun dari kubu. Dan saat konflik meledak seperti yang terjadi di antara Amerika dan Iran, kubu yang terlihat dekat sering ikut dihitung sebagai bagian dari masalah. Itu. Akhirnya sadar satu hal yang menyakitkan. Kita merasa kalau kita paling diperhitungkan, padahal kita ini sedang menjadi anak tangga yang dipakai oleh orang lain untuk mencapai puncak. Payung politik itu sering dipinjamkan, bukan dimiliki. Dan ketika hujan, badai datang, yang pertama basah biasanya justru yang berdiri paling dekat. Jadi mungkin pertanyaan yang harus kita renungkan hari ini sederhana sekali. Apakah Indonesia ini ingin dihormati sebagai negara yang berdaulat, atau hanya dikenal sebagai negara yang terlalu cepat berkata iya, atau menjadi penonton tari api yang merasa kita sebagai seorang pemain, yang padahal kita itu hanya orang yang berdiri di dekat dan ikut terbakar karenanya.